Kau sapi sali je lah. Kau main bola je pun. Main bola pun setakat Malaysia je. Bukan main World Cup pun. Kau dah tak handsome. Someone in New York? Yes. Well, because to me, I was informed by AFC when I asked. Because after we won against Vietnam, apparently there was a complaint. But that complaint, I am. Demi ingin menang usai kena mental timnas U17, Malaysia disebut sengaja main kasar lawan Indonesia, alasannya bikin geleng-geleng kepala. Pertandingan yang seharusnya menjadi ajang uji kemampuan, pembentukan karakter, dan evaluasi pemain muda, justru berubah menjadi laga penuh tensi. Timnas Indonesia U17 kembali menjadi pusat perhatian, bukan hanya karena permainan mereka di atas lapangan, tetapi juga karena duel melawan Malaysia U17 yang berlangsung dengan intensitas tinggi dan diwarnai sejumlah benturan keras. Dan kini, muncul narasi panas yang membuat pertandingan tersebut semakin ramai diperbincangkan. Malaysia disebut sengaja bermain lebih keras demi menghentikan permainan timnas Indonesia U17. Benarkah demikian? Apa alasan dibalik permainan keras tersebut? Dan mengapa pertandingan level usia muda bisa berubah menjadi pertarungan penuh gengsi seperti ini? Semuanya akan kita bahas sampai tuntas. Sejak peluit awal dibunyikan, pertandingan antara Indonesia U17 dan Malaysia U17 memang tidak terasa seperti laga persahabatan biasa. Tensi langsung meningkat, perebutan bola berlangsung ketat. Duel-duel fisik terjadi hampir di setiap lini. Pemain Indonesia mencoba memainkan bola dengan cepat, membangun serangan dari bawah, dan memanfaatkan pergerakan pemain di sisi lapangan. Namun Malaysia memberikan respons berbeda. Mereka bermain agresif. Tekanan diberikan dengan intensitas tinggi. Setiap pemain Indonesia yang menerima bola langsung mendapatkan penjagaan ketat. Dalam beberapa momen, duel yang terjadi bahkan terlihat sangat keras untuk ukuran pertandingan pemain usia muda. Situasi inilah yang kemudian memancing berbagai reaksi. Sebagian pendukung Indonesia menilai permainan keras Malaysia merupakan bagian dari strategi untuk memutus aliran bola timnas Indonesia U17. Ketika permainan teknik sulit dihentikan, duel fisik dianggap menjadi salah satu cara untuk merusak ritme pertandingan. Namun perlu ditegaskan, tanpa adanya pernyataan resmi dari pelatih atau Federasi Malaysia, anggapan bahwa mereka sengaja bermain kasar tidak bisa langsung dianggap sebagai fakta. Meski begitu, apa yang terlihat di lapangan tetap menjadi bahan perdebatan besar. Karena satu hal yang jelas, pertandingan ini berlangsung panas. Indonesia dan Malaysia memang memiliki sejarah rivalitas panjang dalam sepak bola Asia Tenggara. Tidak peduli apakah pertandingan berlangsung di level senior, kelompok umur, atau bahkan sekadar laga persahabatan, ketika dua negara ini bertemu, gengsi selalu ikut bermain. Dan kali ini, pemain-pemain muda menjadi pusat pertarungan tersebut. Malaysia datang dengan keinginan besar untuk memberikan perlawanan. Mereka tentu tidak ingin dipermalukan, apalagi menghadapi Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir semakin serius melakukan pembinaan pemain muda. Tekanan kepada para pemain Malaysia pun diduga cukup besar. Mereka harus menunjukkan bahwa sepak bola usia muda Malaysia masih mampu bersaing. Namun ketika pertandingan berjalan dan tekanan Indonesia semakin meningkat, permainan pun menjadi semakin keras. Inilah yang membuat publik bertanya-tanya, apakah permainan fisik tersebut memang bagian dari instruksi? Atau hanya akibat emosi pemain muda yang terbawa panasnya pertandingan? Apapun jawabannya, satu hal harus menjadi perhatian. Sepak bola usia muda seharusnya menjadi tempat untuk membangun kualitas, bukan menjadi panggung untuk tindakan yang berpotensi mencederai pemain. Bermain keras tentu diperbolehkan, sepak bola adalah olahraga kontak. Duel bahu dengan bahu adalah hal biasa, tackle yang bersih juga merupakan bagian dari permainan. Tetapi ada garis yang tidak boleh dilewati, ketika duel mulai terlambat. Ketika emosi mulai menguasai pertandingan. Ketika keselamatan pemain mulai terancam. Maka pertandingan bisa kehilangan makna sebenarnya. Dan justru disinilah mental timnas Indonesia U17 benar-benar diuji. Menghadapi tekanan fisik, pemain Indonesia dituntut untuk tidak terpancing. Mereka harus tetap tenang, tetap fokus, dan tetap memainkan sepak bola.
Karena dalam pertandingan internasional, lawan tidak selalu memberikan ruang. Tidak semua pertandingan akan berjalan nyaman. Ada kalanya pemain harus menghadapi tekanan tinggi. Ada kalanya mereka harus menghadapi provokasi. Ada kalanya mereka harus menerima benturan keras dan tetap berdiri untuk melanjutkan pertandingan. Inilah proses pembentukan mental, dan apabila para pemain muda Indonesia mampu melewati pertandingan seperti ini dengan kepala dingin, maka pengalaman tersebut bisa menjadi pelajaran sangat berharga. Publik Indonesia pun memberikan berbagai reaksi. Banyak yang meminta pemain timnas Indonesia U17 untuk tidak takut. Namun pada saat yang sama, mereka juga berharap perangkat pertandingan mampu memberikan perlindungan yang adil kepada seluruh pemain. Karena keberanian bukan berarti harus membalas pelanggaran dengan pelanggaran. Mental kuat bukan berarti ikut kehilangan kendali. Justru pemain hebat adalah pemain yang mampu tetap tenang ketika lawan mencoba merusak konsentrasinya. Dan disinilah perbedaan antara emosi dan mentalitas. Emosi membuat pemain kehilangan fokus, mentalitas membuat pemain tetap berdiri di tengah tekanan. Malaysia mungkin datang dengan permainan agresif. Indonesia mungkin mendapatkan tekanan besar, tetapi pertandingan seperti ini bisa menjadi ujian sesungguhnya bagi perkembangan generasi muda Garuda. Bayangkan jika para pemain ini suatu hari tampil di Piala Asia, menghadapi tim-tim dengan fisik lebih kuat, menghadapi tekanan puluhan ribu supporter, menghadapi lawan yang bermain dengan intensitas jauh lebih tinggi. Maka pengalaman menghadapi pertandingan panas sejak usia muda bisa menjadi modal penting. Namun tetap saja, permainan keras yang berlebihan tidak boleh dinormalisasi. Rivalitas harus memiliki batas, gengsi harus memiliki batas. Keinginan untuk menang juga harus memiliki batas. Karena mereka adalah pemain muda yang sedang membangun masa depan. Satu tindakan berbahaya bisa menyebabkan cedera serius. Dan satu cedera serius bisa memengaruhi perjalanan karir seorang pemain. Karena itu, pertandingan ini seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk semua pihak. Bagi Indonesia, evaluasinya adalah bagaimana menghadapi lawan yang bermain agresif tanpa kehilangan kontrol. Bagi Malaysia, evaluasinya adalah bagaimana menjaga intensitas permainan agar tetap berada dalam batas sepak bola yang sehat. Dan bagi perangkat pertandingan, tugasnya adalah memastikan pertandingan tetap berjalan dengan aman dan adil. Tetapi rivalitas Indonesia dan Malaysia memang selalu memiliki cerita. Bahkan di level U17, tensinya terasa berbeda, setiap duel mendapatkan perhatian. Setiap pelanggaran menjadi perdebatan, setiap gol menjadi persoalan harga diri. Dan setiap hasil pertandingan bisa menjadi pembicaraan panjang di media sosial. Itulah mengapa laga ini terasa jauh lebih besar daripada sekadar pertandingan persahabatan. Ada gengsi, ada tekanan, ada kebanggaan, dan ada masa depan sepak bola dua negara yang sedang dipertaruhkan. Timnas Indonesia U17 sendiri tidak boleh merasa puas hanya karena mampu memberikan tekanan kepada Malaysia.